Kupas tuntas micro-cheating. Kenapa hal sepele bisa bikin hubungan ambyar? Pernah nggak sih kamu merasa hubungan kamu baik-baik saja, tapi ada perasaan ganjel di hati? Kamu nggak melihat pasanganmu jalan sama orang lain, tapi kamu sering memergoki dia lagi asik senyum-senyum sendiri depan HP. Atau tiba-tiba dia jadi super protektif sama ponselnya. Nah, kemungkinan besar itu adalah micro-cheating. Gampangnya, micro-cheating itu adalah tindakan-tindakan kecil yang menunjukkan kalau perhatian atau radar emosional seseorang sudah mulai melirik keluar hubungan resminya. Ibarat sebuah rumah, micro-cheating itu bukan gempa bumi yang langsung merobohkan bangunan, tapi seperti rayap yang diam-diam makan kayu fondasi. Dari luar kelihatan kokoh, tapi di dalamnya sebenarnya sudah mulai rapuh. Kenapa kita sering melakukannya? Sebenarnya, secara psikologis, otak manusia itu suka banget sama hal-hal baru. Waktu kita dapat perhatian atau pujian dari orang baru, otak kita melepas hormon dopamin, hormon yang bikin kita merasa senang dan melayang. Sensasi ini seringkali terasa lebih kuat daripada kenyamanan rutin yang kita dapat dari pasangan sehari-hari. Akhirnya, orang jadi ketagihan buat cari perhatian tipis-tipis di luar, entah itu lewat like foto, balesin story pakai emoji genit, atau curhat mendalam sama teman lawan jenis. Ada juga konsep cadangan. Tanpa sadar, banyak orang melakukan micro-cheating sebagai cara menjaga pintu terbuka kalau hubungan utamanya gagal. Mereka tetap menjaga hubungan hangat sama mantan atau gebetan lama, cuma buat jaga-jaga. Daftar dosa kecil yang sering dianggap normal. Banyak orang terjebak dalam micro-cheating karena mereka merasa, kan nggak main fisik, jadi nggak selingkuh dong. Padahal, batasan selingkuh itu bukan cuma soal tidur bareng. Ini adalah contoh nyata yang sering terjadi, interaksi digital yang mencurigakan. Rajin banget nge-like atau kasih komentar genit di postingan orang yang sama terus-menerus. Manipulasi nama dan riwayat. Menyimpan nama kontak dengan nama samaran biar nggak ketahuan pasangan. Atau hobi menghapus riwayat chat biar bersih dari jejak. Curhat emosional ke orang lain. Bukannya cerita masalah ke pasangan, malah cari kenyamanan dan curhat mendalam ke teman lawan jenis. Ini namanya outsourcing emosional. Kamu membuang energi intimasi ke orang yang salah. Berakting jomblo. Di media sosial atau saat ngobrol sama orang baru, kamu sengaja nggak pernah mention pasanganmu atau malah bilang kalau aku nggak punya pacar sih. Dampaknya, kenapa pasangan bisa marah banget? Waktu pasanganmu mendeteksi tindakan-tindakan kecil ini, otak mereka sebenarnya masuk ke mode siaga 1 atau panik secara biologis. Rasa aman mereka hancur. Dampaknya nggak main-main. Overthinking parah. Pasangan bakal mulai bertanya-tanya, aku kurang apa ya sampai dia harus cari perhatian di luar? Erosi kepercayaan. Sekali kepercayaan retak gara-gara hal kecil yang disembunyikan, sulit banget buat balik kayak dulu lagi. Rasanya jadi kayak selalu curiga setiap dia pegang HP. Gaslighting, ini yang paling jahat. Seringkali pelaku malah memutarbalikkan fakta dan bilang, kamu tuh cemburuan banget, itu kan cuma temen. Padahal, tindakan itu memang bikin gak nyaman. Ini bikin pasangan merasa gila karena persepsi mereka terus-terusan dibantah. Gimana cara memperbaikinya? Kalau kamu atau pasanganmu terjebak dalam lingkaran ini, jangan langsung panik. Hubungan masih bisa diselamatkan asalkan ada niat buat berubah. Caranya, ngobrol pakai I statement. Alih-alih menuduh, kamu selalu nge-like foto dia. Coba bilang, aku merasa kurang nyaman dan merasa nggak dihargai pas lihat kamu sering interaksi sama dia di medsos. Bikin pagar bareng. Sepakati apa yang boleh dan nggak boleh. Misal, sepakat nggak ada rahasia soal isi ponsel, atau sepakat buat nggak kontak-kontakan sama mantan, kecuali urusan penting. Prioritaskan pasangan. Fokuskan kembali energi kamu buat membahagiakan pasangan. Ingat, jadi pasangan yang keren itu bukan soal berapa banyak orang yang tertarik sama kamu, tapi seberapa aman dan dicintainya pasanganmu saat ada di sampingmu. Intinya, batasan dalam hubungan itu bukan untuk mengekang kebebasan, tapi seperti pagar rumah yang bikin penghuninya merasa aman dan nyaman di dalam. 10.